Halo guys, pada kesempatan kali ini aku mau sharing tentang gimana sih ngubah yang bentuknya tanggal kayak gini. Ini kan date ya. Itu diubah menjadi yang bentuknya teks. Padahal kan yang bentuk tanggal kayak gini, kalau diubah menjadi teks, misalnya aku ubah dia jadinya kayak gini kan. Jadi kayak kode-kode angka gitu. Padahal di sini aku mau gabungin nama dengan tanggal lahir. Nah, nama dan tanggal lahir seperti ini. Yang kalau digabungin, kalau misalnya langsung gitu ya, sama dengan nama dan tanggal lahir ini aku pilih, nah tanggalnya itu berubah jadi kode seperti tadi. Supaya tidak berubah, itu gimana caranya? Nah, itu dia yang mau aku share hari ini ya. Nah, gimana cara ngubahnya? Langkah pertama, kita terserah mau ambil di mana aja di Excel kalian. Ini kita ubah dulu tanggalnya menjadi teks dengan rumus sama dengan teks, buka kurung, pilih yang mau diubah ya, di sini C4 ya, titik koma atau koma terserah tergantung komputernya. Lalu tanda petik, kemudian DD spasi M 4 kali dan Y 4 kali juga, lalu tanda petik lagi dan tanda kurung. Nah, ini dia rumus yang akan kita gunakan. Langsung aja kita coba ya. Jadi rumusnya itu sama dengan teks buka kurung, pilih C4 tadi ya, ini tanggal lahir yang pertama, kemudian tanda petik DD, MMM, dan YYY seperti di atas, tanda petik lagi, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya jadi seperti ini kan, 3 April 1997. Tinggal kita tarik ke bawah untuk mengaplikasikannya ke semua, jadinya seperti ini. Cuman guys, ini kan masih dalam bentuk rumus ya, jadi kalian harus copy dulu, lalu pilih paste value. Nah jadinya dia tidak bentuk rumus lagi, dia bentuknya sudah seperti teks. Dan untuk menggabungkannya, nama dan tanggal lahir seperti yang diminta di kolom D ini, kita tinggal sama dengan pilih namanya, lalu tanda dan, kemudian tanda petik, garis miring tanda petik, karena di sini diminta tanda miring ya, kemudian dan yang tadi yang sudah kita ubah. Nah, lalu tinggal di double klik. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, lagi-lagi ini kan masih dalam bentuk rumus ya. Jangan lupa untuk di copy lalu di paste value. Langsung aja copy dan pilih paste value seperti tadi agar dia tidak lagi menjadi bentuk rumus. Kenapa? Karena kalau masih dalam bentuk rumus, kalau misalnya ini kita hapus, dia akan berubah guys. Jadi jangan lupa diganti dulu supaya tidak mempengaruhi hasil yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang ini kan kita udah dapat nih seperti ini ya. Cuman yang perlu kalian tahu, ini tuh bisa aja kita rubah formatnya loh sesuai dengan kebutuhan kita. Dengan mengubah DD, MM, dan YY yang aku merahin ini. Contohnya nih, kalau kita pakai rumus sama dengan teks, buka kurung C4, titik koma, tanda petik, DD, spasi, MM, spasi, YY, lalu tanda petik dan tutup kurung. Nah, ini langsung kita aplikasikan ya. Coba C4 seperti tadi, lalu titik koma. Nah, kita ikuti yang bagian atas dan enter. Nah, jadinya seperti ini guys. Dia mengikuti ya, karena DD, MM, dan YY jadinya hasilnya seperti ini. Nah, gimana kalau kita ubah dengan model yang lain? Yang kita ubah seperti yang saya bilang tadi, yang merah-merahnya aja ya. Nah, misalnya di sini aku mau kasih tanda penghubung di antara D, M, dan Y-nya. Lalu Y-nya aku tambah jadi 4. Nah, coba aku aplikasikan ya. Kalau misalnya modelnya seperti ini, dia akan seperti apa hasilnya gitu. Nah, DD garis penghubung MM garis penghubung Y 4 kali, lalu di enter. Hasilnya, nah jadinya seperti ini guys. Ya, berbeda ya. Beda di tanda penghubungnya dan beda di tahunnya. Oke, nah ini masih berapa model ya, masih sedikit, masih bisa model yang lain karena kita kan nggak tahu ya, kita diminta untuk mengubahnya seperti apa gitu kan. Nah, misalnya ini modelnya yang selanjutnya itu aku mau ubah, misalnya ke penghubungnya itu aku ganti dan urutannya juga aku ganti, jadi M-nya duluan baru garis miring DD terus garis miring YYY. Nah, ini coba aku aplikasikan teks buka kurung C4-nya tadi, lalu ikuti yang bagian atas, MM, garis miring DD, garis miring Y 4 kali, lalu di enter. Ya, hasilnya, nah jadinya seperti ini nih, lihat bulannya itu jadinya di depan ya, karena M-nya kita ubah di depan. Gimana kalau M-nya kita buat jadi 4? M-nya 4 kali, nah ini, nah jadinya dia bentuk tulisan guys, kayak gitu ya. Ini tinggal kita tarik aja kalau misalnya udah ketemu satu seperti ini. Nah, sekarang jadinya apa yang bisa kita tarik dari sini? Kita tarik kesimpulannya, yaitu yang pertama,
Kalau misalnya dia bentuknya, jangan Y deh, mm, itu berarti dia bulan dalam angka. Misalnya nih bulan, lalu kalau M-nya 4 kali berarti bulan dalam huruf ya. Contohnya ya, supaya lebih gampang. Contohnya misalnya yang mm dalam angka ini misalnya 04 atau bulan April. Kalau ditulis dalam angka kan 04 ya. Ya, nah kalau dalam huruf tuh gimana? Ya tulisan April gitu. Terus ada juga Y-nya 2 kali. Kalau Y-nya 2 kali berarti tahun dalam 2 angka ya. Misalnya 96. Itu kan untuk menulis 1996 ya biasanya. Nah, bisa juga Y-nya dalam 4 angka, 4 huruf misalnya kalian buat. Nah, ini berarti tahun dalam 4 angka. Contohnya 1996 atau tahun 2000, tahun 2001 gitu. Nah, terus hal lain yang kalian bisa petik juga yaitu jangan lupa untuk menggunakan tanda petik ya guys ya, untuk mengapit DD, MM, dan YY-nya seperti itu ya. Contohnya nih, tanda petik DD, spasi MM, spasi YY, lalu tanda petik lagi gitu. Itu jangan lewat juga ya guys, supaya tidak error. Ini aku bold ya yang bagian pentingnya. Nah, selanjutnya selain jangan lupa untuk memakai tanda petik, kalian juga kalian juga bisa memakai tanda penghubung atau garis miring ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi contohnya nih, tanggal DD, MM, garis miring YY. Ini supaya dapat hasil yang tanggal garis penghubung MM garis penghubung YY gitu. Kemudian yang lainnya juga yaitu kalian bisa mengubah urutannya sesuai dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian mau tahunnya di depan dulu atau bulannya yang di depan dulu. Di sini contohnya aku buat tahunnya dulu di depan, kemudian bulannya, lalu kemudian harinya ya. Untuk harinya itu harus DD ya guys ya. Ya, oke. Nah, ini yang harus kalian perhatikan guys. Silakan di screenshot ya. Semoga bermanfaat guys. Ini aku buat seperti ini ya, supaya lebih gampang. Jadi intinya kalian bebas mau tentukan seperti apa, yang penting rumusnya sama dengan teks ya. Kalian bebas mau urutannya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Semoga bermanfaat.